Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ada kesan kuat bahwa penahanannya sengaja dipercepat, terutama mengingat posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Partai menjelang Kongres PDIP. Namun pertanyaan besar yang muncul adalah apakah kasus ini akan merembet ke nama-nama besar seperti Megawati Soekarnoputri atau bahkan mantan Presiden Joko Widodo. Untuk memahami kasus ini penting untuk menelusuri kronologi penetapan Hasto sebagai tersangka. Mengapa penahanannya terkesan terburu-buru? Sebenarnya langkah KPK ini didasarkan pada investigasi yang telah berjalan cukup lama terkait kasus Harun Masiku, politisi PDIP yang menjadi buron KPK dalam kasus suap pengurusan anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Artinya KPK telah mendalami peran Hasto sejak Harun Masiku dicari. Ada dua poin utama yang memberatkan Hasto. Pertama, KPK mengungkap bahwa Hasto tidak hanya mengetahui rencana suap tersebut, tetapi juga terlibat aktif dalam mengatur alur transaksi. Ini termasuk memastikan lobi ke KPU berjalan sesuai rencana dan mengordinasikan aliran dana suap. Bukti-bukti komunikasi intens antara Hasto dengan para pihak yang terlibat, termasuk penggunaan sandi khusus, semakin memperkuat dugaan ini. Kedua, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. KPK menemukan bukti bahwa ia berupaya menghambat proses hukum, seperti mengintimidasi saksi agar memberikan keterangan palsu dan memanipulasi barang bukti. KPK juga menyebut bahwa Hasto terlibat dalam upaya melarikan diri Harun Masiku pada tahun 2020. Hasto tidak menerima statusnya sebagai tersangka tanpa perlawanan. Ia mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun permohonannya ditolak. Saat proses pra-peradilan kedua masih berlangsung, Hasto memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Kamis 20 Februari dan akhirnya resmi ditahan. Dengan mengenakan rompi oranye dan diborgol, Hasto dibawa ke ruang konferensi pers. Namun berbeda dengan tersangka pada umumnya, Hasto tampil penuh percaya diri. Ia tersenyum ke arah kamera, mengepalkan tangan dan berteriak merdeka sebagai bentuk perlawanan simbolis. Lalu mengapa Hasto menyebut nama Jokowi? Sebenarnya nama Jokowi tidak terkait langsung dengan kasus Harun Masiku. Hasto mengaitkan Jokowi dalam konteks lain, yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Hasto mengklaim memiliki dokumen rahasia berisi skandal elit negara, termasuk yang melibatkan Jokowi. Dokumen ini dititipkan Hasto kepada Koni Bakri dan kemudian dinotariskan di Rusia. Koni menyebut dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu jika diungkap. Meski demikian, bicara soal keterlibatan, Jokowi tidak sepenuhnya lepas dari sorotan. Hasto menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya syarat dengan muatan politis. Ia menyebut ada sosok raja yang tidak senang dengan sikap kritisnya. Meski tidak menyebut nama secara langsung, Hasto seolah merujuk pada Jokowi. Beberapa alasan mendasari hal ini. Pertama, sikap kritis Hasto dan PDIP terhadap rencana kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 2023 yang berujung pada pencabutan status tuan rumah Indonesia. Kedua, penolakan PDIP terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ketiga, kritik PDIP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang membuka peluang bagi Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Keempat, sikap Hasto yang vokal mengkritik penyalahgunaan bantuan sosial, bansos, dan penggunaan mesin non-partai politik dalam pemilu 2024. Mari kita uraikan siapa saja nama yang terlibat dalam kasus ini. Pertama-tama ada Harun Masiku. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka karena latar belakangnya yang unik sebagai caleg PDIP di Pileg 2019 Dapil 1 Sumatera Selatan. Ia dipilih untuk menggantikan Nasaruddin Kemas, caleg terpilih yang telah meninggal dunia. Namun permasalahannya muncul ketika Harun hanya menduduki posisi ke-6. Seharusnya posisi pengganti Nasaruddin ditempati oleh Rizky Aprilia yang berada di urutan kedua dalam daftar caleg. Meski demikian, keputusan rapat pleno PDIP justru mengajukan Harun Masiku sebagai calon pengganti. Dalam hal ini, meski telah ada keputusan internal dari PDIP, KPU bersikukuh untuk melantik Rizky Aprilia. Untuk membatalkan keputusan KPU yang mendukung Rizky, Harun pun mulai melobi komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Wahyu setuju dengan syarat adanya dana operasional sebesar 900 juta rupiah. Akhirnya Harun mengirimkan uang sebesar 850 juta rupiah kepada Wahyu melalui Saiful Bahri, Staf Sekretariat DPP PDIP yang juga merupakan orang kepercayaan Hasto. Uang tersebut kemudian diterima oleh Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina, seorang anggota Bawaslu yang juga dipercayai oleh Wahyu.
Keempat pihak yang telah disebut, Harun Masiku, Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan telah menjalani hukuman kecuali Harun Masiku sendiri. Selain itu, nama lain yang turut terjerat sebagai tersangka adalah Doni Tri Istiqomah. Doni yang dikenal sebagai advokat PDIP sekaligus tangan kanan Hasto ditetapkan tersangka karena perannya dalam melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dinominasikan sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Dalam proses pengusutan tersangka buron Harun Masiku, KPK memanggil 6 orang saksi pada hari Kamis 30 Januari. Di antara saksi-saksi itu terdapat sopir Saiful Bahri dan beberapa kerabat dan keluarga Harun Masiku. Namun 4 dari mereka tidak memenuhi panggilan KPK. Terbaru, KPK mulai mendalami peran Jan Farid, seorang politisi PPP dalam konteks kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto dengan sigap menanggapi desakan Hasto untuk segera menyerahkan bukti dokumen terkait. Beliau menegaskan bahwa aduan tersebut baru akan diproses oleh KPK setelah dokumen itu diterima. Mengenai permintaan Hasto agar KPK juga menyelidiki keluarganya, Jokowi merespon dengan tenang namun tegas. Menurutnya, jika benar terdapat bukti hukum, silakan diserahkan untuk diproses. Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya siap diadili bila memang ada dasar hukum yang jelas untuk menjeratnya. Pernyataan tersebut menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi dan diartikan sebagai deklarasi kesiapan untuk melawan Megawati serta PDIP. Sementara itu, PDIP tampak seperti sedang berada di tengah tekanan besar. Pemeriksaan terhadap Hasto disertai dengan aksi demonstrasi dari ratusan simpatisan Sekjen PDIP yang menilai penetapan status tersangka kepada Hasto sangat dipolitisasi. Adian Napitupulu pun mempertanyakan mengapa hanya PDIP yang seolah-olah menjadi sasaran, sedangkan pihak lain tidak ikut diusut secara mendalam. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Reformasi Hukum PDIP Roni Talapesi menduga bahwa ada intervensi dari pihak luar KPK yang mendesak penahanan Hasto. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri segera menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda perjalanan menuju retret di Akademi Militer Magelang. Instruksi ini merupakan respon langsung atas penangkapan Hasto oleh penyidik KPK. Salah satu pejabat yang segera mematuhi instruksi tersebut adalah Bupati Tapanuli Tengah terpilih Masinton Pasaribu. Tak hanya itu, sebelumnya Megawati sempat mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Namun juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto merespon dengan menyatakan bahwa penyidik tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Megawati apabila keterangan Ketua Umum PDIP itu dianggap penting. Nah, apakah sikap PDIP ini berdampak? Jawabannya adalah iya. Instruksi Megawati yang melarang kepala daerah terpilih dari partainya melakukan retreat di Magelang dipastikan akan berimbas pada pemerintahan Prabowo Gibran. Langkah ini diperkirakan akan semakin merenggangkan hubungan antara Megawati dan Prabowo, sehingga Prabowo pun akan semakin kesulitan untuk mendapatkan dukungan politik dari PDIP. Sementara itu, dampak penahanan Hasto juga terasa pada citra KPK. Di satu sisi, tindakan tegas dengan menahan tokoh politik sekelas Hasto menunjukkan bahwa KPK tidak segan-segan untuk menindak pelaku korupsi, meskipun berasal dari partai yang besar. Namun di sisi lain, beberapa pihak mengkritik KPK karena terkesan tebang pilih, lebih cepat bertindak terhadap tokoh tertentu, namun lambat dalam menangani kasus lain, seperti dugaan korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan saat ini. Ada pula kekhawatiran bahwa penahanan ini justru dimanfaatkan untuk melemahkan oposisi atau tokoh tertentu menjelang peralihan kekuasaan. Sejumlah pihak, terutama dari internal PDI Perjuangan, menilai bahwa penahanan ini syarat muatan politis, mengingat timing penahanan yang terjadi di tengah dinamika politik nasional yang sedang memanas. Dan juga, penahanan Hasto dapat memicu ketegangan politik dan memperburuk hubungan antara institusi hukum dan partai politik besar yang bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan.